belum termasuk ongkos kirim apabila dikirim ke rumah. Kemudian klik bayar sekarang. Setelah diklik bayar sekarang, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih metode pembayarannya. Itu sekarang untuk metode pembayarannya ada dari Danamon, kemudian dari FinPay juga. Untuk FinPay bisa dibayar melalui dari Bank BNI, BRI, Danamon dan segala macam. Itu Bapak bisa pilih di situ. Kemudian apabila tidak ada pilihan bank yang Bapak sekalian miliki, bisa memilih menggunakan BNI. Nanti bisa bayar pakai bank lain. Setelah pembayaran berhasil, nanti Bapak sekalian akan diarahkan untuk verifikasi KTP. Bisa diklik lanjut verifikasi yang di bagian bawah. Ini untuk KTP-nya dipastikan masih terlihat jelas dan tidak buram ya Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau buram nantinya di data diri itu NIK-nya tidak terbaca dengan jelas. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi proses verifikasi. Nah, untuk setelah scan KTP nantinya akan diperlihatkan untuk data-datanya berikut. Bisa dicek terlebih dahulu, dipastikan untuk nomor KTP-nya sudah sesuai, tidak ada kesalahan penulisan, kemudian nama lengkapnya tidak ada kesalahan penulisan, tempat tanggal lahir itu bisa dicek juga. Kalau sudah benar bisa diklik lanjut. Kemudian untuk jenis kelamin, status pernikahan ini juga bisa dicek juga ya Pak sekalian. Kalau sudah sesuai semuanya bisa diklik lanjut. Nah, ini untuk tampilan selanjutnya verifikasi data diri itu harus melalui verifikasi biometrik juga Pak. Ini menggunakan verifikasi wajah. Ini untuk ini sebelumnya ada juga apakah alamat KTP sama dengan domisili? Jika sama, bisa diklik sama. Jika berbeda, bisa diklik berbeda. Untuk yang berbeda dengan alamat domisili, nantinya akan diarahkan untuk mengisi alamat domisili juga. Untuk verifikasi wajah, dipastikan tidak menggunakan aksesoris seperti kacamata, topi, dan segala macam yang mengganggu pandangan kamera. Kemudian untuk pandangan matanya bisa dipastikan untuk menghadap ke kamera. Ini nantinya hanya digunakan untuk verifikasi wajah agar data tidak disalahgunakan. Setelah verifikasi wajah, ini nanti ada cross check ulang untuk data-datanya supaya nantinya tidak ada terjadi kesalahan saat verifikasi KTP dan wajah. Kemudian dilanjutkan. Di sini ada pilihannya mau mendaftar NBM baru ataupun mendaftar NBM lama. Apabila Bapak-bapak sekalian sudah punya NBM sebelumnya, bisa diklik daftar dengan NBM lama. Kemudian nanti mengupload bukti kepemilikan, bukti KTAM lama. Tapi apabila hilang, nanti bisa upload foto KTP saja, kemudian menuliskan nomor NBM-nya di catatan. Setelah klaim berhasil, nantinya bisa ditunggu terlebih dahulu untuk diproses Bapak-bapak sekalian, karena untuk NBM sendiri nanti harus dicari terlebih dahulu di V1, dan untuk yang NBM yang sudah sangat lama itu harus dicari di buku induk. Nah, setelah klaim berhasil, nanti di sini akan ada tampilan NBM Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya datanya sudah sesuai, bisa diklik data sudah sesuai. Apabila dirasa mungkin NBM-nya salah atau namanya salah, bisa diklik data tidak sesuai, kemudian mengulangi proses klaim NBM. Setelah verifikasi berhasil, nantinya akan diarahkan untuk memilih PRM sesuai dengan keaktifan Bapak Ibu sekalian sebagai pengembangan kader. Setelah memilih PRM, nantinya memilih foto untuk dijadikan di tampilan kartu tanda anggota Muhammadiyah fisik. Nah, ini
Untuk persyaratannya harus background polos, warnanya bebas, menghadap depan, tidak buram, tidak menggunakan aksesoris seperti cadar, kacamata hitam, ataupun atribut yang menutupi bagian wajah. Apabila sudah sesuai, bisa diklik gunakan foto ini, kemudian mengisi data diri seperti memilih ranting, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman organisasi. Untuk pendidikan sendiri ini bisa diisikan pendidikan terakhir saja. Setelah selesai, nantinya akan ada tulisan pendaftaran berhasil, kemudian bisa dilihat status persetujuan. Nanti untuk persetujuannya sendiri memerlukan persetujuan dari ranting, cabang, dan pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi khusus untuk bapak-bapak, agen, dan verifikator nantinya akan ada percepatan. Apabila sudah berhasil migrasi, nantinya bapak-bapak sekalian bisa langsung masuk ke Satumu. Sekian untuk tutorialnya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laras sudah menjelaskan migrasi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini setelah migrasi, Bapak nanti diminta untuk bisa mengoperasikan mengenai Satumu. Hanya saja karena server sehingga kita tidak bisa mencoba aplikasinya. Jadi nanti ini saya tampilkan dulu video profilnya. Nanti bapak-bapak bisa lihat dulu seperti apa Satumu itu bekerja. Hanya saja video ini belum bisa kita share ya, karena ini masih dalam perbaikan. Sebagai bagian dari transformasi digital Muhammadiyah, Satumu hadir sebagai platform terpadu yang mendukung tata kelola organisasi dan keanggotaan secara terintegrasi. Melalui sistem ini, pengelolaan data organisasi hingga anggota dapat dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan transparan. Pada video ini akan ditampilkan panduan penggunaan modul direktori organisasi Muhammadiyah atau DOM, serta modul kartu tanda anggota Muhammadiyah atau EKTAM. Anda dapat mengakses website Satumu melalui alamat satu.muhammadiyah.org.id. Kemudian, klik tombol login dan mengisi email serta password yang terdaftar pada akun Muhammadiyah ID. Setelah berhasil login, Anda dapat memilih menu DOM, lalu akan muncul halaman utama atau dashboard DOM yang memuat ringkasan data persyarikatan secara umum. Aktivasi organisasi hanya dapat dilakukan oleh agen organisasi satu tingkat di atasnya. Untuk memulai, klik menu daftar organisasi. Kemudian, cari organisasi melalui kolom pencarian. Anda dapat pilih tombol lihat untuk menampilkan detail organisasi. Untuk menambahkan agen atau verifikator, pilih menu operator. Kemudian, klik tombol operator dan pilih peran sebagai agen atau verifikator. Selanjutnya, unggah surat tugas dengan mengisi nomor surat jika sudah pernah diunggah, atau pilih surat tugas baru apabila belum tersedia. Jika memilih surat tugas baru, pengguna diminta untuk mengunggah dokumen surat tugas serta mengisi nomor surat dan masa berlaku surat tugas. Klik lanjut, kemudian masukkan nomor anggota yang ditunjuk sebagai agen atau verifikator. Jika data yang ditampilkan sudah sesuai, klik kirim. Selanjutnya, Anda dapat menetapkan agen sebagai agen utama dengan mengklik tombol jadikan agen utama. Apabila ingin menghapus agen dari organisasi, pilih opsi revoke pada agen yang bersangkutan.
oleh verifikator 2 tingkat di atasnya. Untuk memulai, pilih menu ajukan perubahan profil. Lengkapi informasi organisasi dengan mengunggah SK pimpinan dan SK pendirian, serta mengisi data organisasi yang diperlukan, seperti alamat organisasi dan wilayah administratif. Periksa kembali seluruh informasi yang telah diisi. Pastikan data sudah benar sebelum diajukan. Selanjutnya, untuk menambah organisasi baru, masuk ke menu permohonan baru, kemudian klik tombol tambah. Lengkapi informasi organisasi dengan mengunggah SK pimpinan, SK pendirian, dan surat tugas agen verifikator, serta mengisi data organisasi yang diperlukan, seperti alamat organisasi dan wilayah administratif. Setelah seluruh data terisi, periksa kembali ringkasan dan informasi organisasi yang telah diinput. Pastikan seluruh data yang diajukan sudah benar. Kemudian klik kirim untuk mengajukan penambahan organisasi. Setelah memahami pengelolaan organisasi melalui modul, selanjutnya kita akan beralih ke pengelolaan keanggotaan melalui modul EKTAM. Pada bagian ini, kita akan membahas proses persetujuan pendaftar EKTAM oleh verifikator organisasi. Masih pada halaman website Satumu, pilih menu KTA untuk mengakses layanan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Pada halaman KTA, Anda dapat melihat ringkasan data keanggotaan, meliputi jumlah anggota, saldo bulan berjalan, grafik pendaftar KTAM, data pendidikan, pekerjaan, serta perbandingan usia dan jenis kelamin anggota. Persetujuan pendaftar hanya dapat dilakukan oleh verifikator organisasi. Untuk melakukan persetujuan, pilih menu approval pendaftar, kemudian pilih kategori perlu tindakan, dan klik tombol view untuk melihat data pendaftar. Apabila data sudah sesuai, pilih tombol setujui. Jika terdapat data yang perlu dikonfirmasi, pilih hubungi pendaftar. Terdapat 3 kategori data, yaitu perlu tindakan, data pendaftar yang memerlukan persetujuan, diproses, data pendaftar yang sedang dalam proses persetujuan di tingkat PLM, PCM, hingga PP Muhammadiyah, rekap, data pendaftar yang telah berhasil memiliki EKTAM. Melalui Satumu, pengelolaan organisasi dan keanggotaan kini menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi. Mari bersama mengoptimalkan transformasi digital untuk kemajuan Muhammadiyah. Jadi itu sekilas untuk ini Pak ya, pengoperasian Satumu. Jadi Bapak bisa lihat di depan bahwa kalau idealnya Bapak bisa buka ini, di mana nanti bisa diketikkan 1.muhammadiyah.org.id. Ini ada tampilan di awal. Nanti Bapak di sini sudah ada form, ada jadi agen dan verifikator, jadi ada panduan juga. Nah, untuk yang kedua yang jadi agen dan verifikator, tetap kita harapkan bahwa Bapak bisa menyerahkan surat tugasnya ke PDM. Jadi nanti PDM yang mengaktifkan. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah surat tugas dan harus sudah migrasi. Nah, nanti kalau IBAN sudah 2 hal itu sudah terpenuhi, nanti Bapak bisa masuk ke MID atau SSO yang Bapak tadi daftarkan. Terus habis itu nanti Bapak sudah bisa masuk ke halaman dashboard awal. Di dashboard awal ini itu ada DOM sama ada KTA yang saat ini bisa Bapak operasikan. Nah, di DOM ini nanti adalah semua organisasi yang ada di bawahnya akan terlihat. Oke. Nah, ini adalah ketika kita memilih DOM. Jadi ketika memilih DOM, kalau Bapak dilihat di videonya itu kan memilih cabang atau ranting. Nah, hanya saja kalau misalnya Bapak di sini hanya dikasih rule 1 aja, berarti Bapak langsung masuk ke dashboard awal DOM-nya. Tapi kalau banyak rule misalnya, Mas, saya agen atau verifikator cabang dan ranting, karena rantingnya nggak aktif atau SDM-nya nggak ada.
Itu nanti seperti di video harus memasukkan dulu, Bapak mau masuk sebagai apa? Verifikator cabang kah atau verifikator ranting? Habis itu nanti masuk di dashboard awal. Dashboard awal ini ada dashboard, daftar organisasi, permohonan baru, dan yang lainnya. Nah, nanti Bapak di sini apa tugasnya? Di sini ada dua, agen dan verifikator. Kalau untuk di DOM itu nanti cabang dan ranting lebih berperan ke agennya. Sedangkan di KTA nanti kebalikannya, yang berperan adalah verifikatornya. Nah, agen tugasnya apa? Kalau untuk ranting mungkin agen tugasnya lebih ke edit profil. Tapi kalau untuk cabang ini sebenarnya bisa mengaktifkan agen verifikatornya ranting, tidak perlu menunggu PDM. Tapi kalau mau dikirim ke PDM juga nggak apa-apa. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama adalah masuk ke daftar organisasi. Untuk cabang itu bisa melihat organisasi ranting di bawahnya, sedangkan ranting itu hanya bisa melihat ranting dia itu sendiri. Nah, nanti dicari rantingnya, atau mungkin nanti mau masuk ke cabangnya sendiri juga boleh. Terus kalau semisal mau mengaktifkan ranting, masuk ke rantingnya, dilihat, terus masuk ke ini apa itu operator. Di sini ada tiga, ada profil, operator, dan anggota. Nah, untuk profil itu nanti semua deskripsi mengenai organisasinya itu sendiri. Sedangkan operator ini adalah nanti yang di situ ada agen, ada verifikator. Nanti kalau Bapak melihat di situ kok di sini operatornya sudah banyak. Nah, operator yang ada di organisasi itu saat ini itu semua operator dari pusat. Untuk apa? Untuk melakukan verifikasi dan bantu Bapak-bapak apabila mengalami kendala. Nah, di sini sudah ada operator. Nanti ketika diklik operator akan muncul dua, tambah agen atau tambah verifikator. Jadi beda role-nya, beda caranya. Tapi untuk memasukkannya sama, caranya sama. Jadi nanti di sini ada dua, Pak. Untuk pilih surat tugas, kalau surat tugasnya sudah pernah diupload, silakan surat tugasnya dicari. Tapi kalau surat tugasnya belum pernah diupload, nanti surat tugas tidak ditemukan, atau ibaratnya buat surat tugas baru. Itu untuk mengupload surat tugas yang baru. Nah, ketika ini diklik nanti akan muncul ini, Pak. Nah, ada surat tugasnya, ada nomor surat tugasnya, ada masa aktifnya. Dia dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Makanya kalau surat tugas itu pasti yang template yang kita berikan itu akan ada nomor surat tugasnya itu harus dirubah. Terus ada namanya, dia sebagai agen atau verifikator yang nanti akan dimasukkan. Terus di bawahnya sendiri ada surat tugasnya. Nah, surat tugasnya apa sih, ada masanya. Dia mau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mau dibuat 1 bulan boleh, tapi saran kita itu kalau bisa 1 periode. Karena nanti semakin cepat itu akan berpengaruh pada nantinya ketika surat tugas itu berakhir, otomatis yang diberi tugas itu tidak bisa mengakses. Nah, setelah surat tugas diupload, selanjutnya adalah mengisi NBM-nya. Nah, di sini karena foto NBM ini yang sudah migrasi, Bapak harus migrasi dahulu. Kalau belum migrasi akan tertolak, tidak boleh. Harus migrasi dulu. Habis migrasi baru bisa masuk, anggota ditambahkan. Ini belum memberi akses, Bapak. Setelah nanti ini sudah terverifikasi, nah ini biasanya boleh lebih dari 1. Ini kan kalau contohnya 1. Kalau semisal Mas, saya mau membuat, kita ada anak-anak muda, mau kita jadiin agen atau verifikator agar nantinya bisa saling bantu. Nah, agennya ada 5, langsung aja, Pak, nggak perlu memasukkan 1 per 1, langsung cari NBM-nya 5 sekaligus. Kalau sudah ditambahkan kelimanya, baru nanti dikirim. Ketika dikirim, kelima yang orang yang bersangkutan sudah mendapatkan akses.
Nah, nanti ketika IBA-nya mau menambahkan verifikator, caranya sama, tapi kan surat tugasnya sudah di-upload di agen. Itu tidak perlu mengupload lagi, tinggal cari surat tugasnya, lanjutkan, nanti tinggal cari NPM-nya. Nah, ketika ini surat tugasnya sudah di-upload, nanti orang yang bersangkutan sudah menjadi agen atau verifikator. Nah, kalau ada 5, diusahakan dipilih salah satunya untuk menjadi utama, agen atau verifikator utama. Kalau hanya satu-satunya yang hal itu harus dijadiin agen atau verifikator utama. Fungsinya apa? Agen atau verifikator utama itu nanti akan mendapatkan pesan Bapak. Jadi kalau ada partisipan yang mendaftarkan di masa, terus butuh verifikasi. Nah, dengan sudah butuh verifikasi ranting, itu verifikator akan mendapat pesan WA bahwa ada namanya ini mendaftar di KTA, mohon untuk dilakukan verifikasi. Tapi kalau tidak ada yang dijadikan verifikator utama, pesan itu tidak akan masuk. Karena pesan itu hanya akan masuk ke verifikator utama, hanya satu orang. Terus lanjut, kalau sudah, nah kalau semisal masa tugasnya masih ada, tapi orang itu sudah tidak bertugas, digantikan orang lain. Nah, kalau dia sebagai yang utama, agen atau verifikator utama, itu tidak bisa dihapus Bapak. Jadi agen verifikator utamanya dipindah dahulu. Siapa yang memindah? Agen. Entah itu agen utama, entah itu agen biasa, atau agen organisasi di tingkatnya, di daerah maupun di wilayah, itu bisa. Nanti dipindah dulu yang utama, baru bisa di-revoke atau dihapus. Ini kalau ibaratnya ini nggak jadi utama, pasti ada ini detail, jadiin agen utama, ada revoke. Nanti bisa di-revoke atau yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah tugas dari agen itu merubah atau mengedit profil. Nah, untuk edit profil ini memang agak lama. Kenapa kok lama? Biasanya kita paling bingung mencari SK pendiriannya, karena terkadang SK pendiriannya sudah dibawa oleh pimpinan lama atau seperti apa, atau mungkin sudah hancur. Terus bagaimana caranya? Nah, nanti Bapak bisa, kalau untuk cabang mengajukan ke wilayah, kalau ranting bisa mengajukan ke daerah. Nah, kalau semisal datanya ada di wilayah diberikan. Kalau tidak ada, mungkin nanti akan menunggu, bisa dikeluarkan surat keterangan ataupun yang lainnya. Insya Allah diupload sudah cukup. Karena untuk cabang itu nanti edit profil itu yang memverifikasi wilayah. Atau kalau semisal nggak ada Mas ini, nanti ibaratnya tinggal proses sama wilayah, enaknya gimana? Mau masukin datanya kayak mana? Biar nanti bisa diedit profilnya. Kenapa kok perlu edit profil? Bapak bisa lihat di sini. Di sini hanya ada 2 kotak, operator dan agen. Nah, seharusnya ada 3 kotak. Kotak ketiga ini hanya akan muncul kalau sudah edit profil. Apa itu? Yaitu adalah kotak nomor rekening. Jadi nomor rekening itu akan muncul kalau sudah berhasil edit profil. Jadi walaupun datanya mungkin kosong atau seperti apa, silakan nanti bisa dikomunikasikan. Kalau cabang ranting, saya kira masih enak, karena nanti auditnya nggak terlalu berat. Tapi kalau sudah PDM maupun PWM, karena di pusat, kita nggak berani untuk bermain-main semacam itu, karena nanti itu menjadi keputusan peserta muktamar semacam itu. Jadi memang harus sesuai. Terus untuk mengajukan yang dibutuhkan selain pendirian adalah SK pimpinan. Kalau SK pimpinan setiap periode kan berubah, insya Allah ada. Nah, itu nanti diupload. Nah, tanggal terbitnya kapan, tanggal berlaku. Biasanya kalau SK pimpinan tidak ada tanggal berlakunya, tapi dibuat saja. Semisal kalau cabang mustabnya kapan, nanti ditambah 5 tahun sudah selesai. Walaupun nanti surat keputusannya mungkin agak bergeser, berbeda kesempatan itu.
Terus untuk lanjutnya ini alamat untuk bank. Nah, bank itu nggak perlu diisi. Nanti di sini nggak ada isiannya bank. Walaupun tulisannya adalah alamat dan bank nggak perlu diisi, hanya alamat aja. Nanti memilih dari Indonesianya, dari provinsinya mana, kabupaten, kecamatan sampai di desa. Di bawahnya itu ada alamat detailnya, jalan apa atau gedung dakwah Muhammadiyah apa semacam itu. Habis itu setelah itu ada namanya nomor telepon. Nah sebelumnya Bapak, di informasi organisasi ini perlu Bapak ketahui bahwa nanti paling bawah itu ada namanya, nama organisasi. Nah ini biasanya sering ditanyakan, Pak organisasi saya namanya beda. Nah, contoh misal Kulon Progo atau banyak dia namanya pakai U tapi bacanya pakai A semacam itu. Nah itu nanti bisa dirubah di sini. Jadi tidak perlu khawatir. Atau terkadang gini Pak, di luar Jawa itu ada beberapa yang mengatakan bahwa organisasi dia, ranting dia itu ada 5, tapi di DOM ada 4. Sedangkan yang di DOM itu yang benar hanya 2. Yang 2 itu rantingnya sebelah. Ya udah kita buat dulu, kita pakai dulu semua rantingnya. Kita meminimalkan penghapusan atau pemindahan. Kita buat ranting yang ada di situ. Karena ada 5, jadi 4 itu dimanfaatkan semuanya, dirubah namanya sesuaikan dengan ranting yang ada. Baru nanti penambahan organisasi. Nah, nanti untuk perubahan itu ada diajukan perubahan profil. Nah selanjutnya nanti setelah semua terisi administrasi, kalau administrasi wilayah dan daerah itu biasa sesuai wilayah provinsi, daerah, kabupaten atau kota. Tapi untuk cabang dan ranting itu biasanya agak berbeda. Bedanya di mana? Cabang itu kecamatan, ranting itu berbasisnya desa. Tapi banyak ranting yang banyak basisnya adalah kecamatan. Nah itu bagaimana? Nanti diisi aja. Jadi cakupan wilayahnya desa tetap desa. Nanti di semua desa yang ada di kecamatan itu dimasukkan semuanya. Kan ada bisa tambahkan wilayah. Fungsinya apa? Karena bapak-bapak nanti di masa mencari ranting itu nanti kan mendeteksi alamat KTP. Nah itu nanti akan masuk ke situ. Nah kalau semisal satu desa itu ada 2 ranting gimana? Kan biasanya ada ranting perumahan ini di desanya sama. Nah itu ditulis saja nggak apa-apa. Insya Allah nggak akan bertabrakan. Nah setelah itu nanti semuanya ada di ringkasan, bisa dicek detailnya. Kalau kurang bisa di back kembali. Nanti kalau sudah dikirim kalau bawah, nah nanti setelah dikirim selesai nanti diverifikasi 2-3 di atas. Terus tugas selanjutnya agen adalah menambahkan anggota organisasi. Anggota di sini yang dimasukkan adalah yang di SK-kan. Jadi kalau ranting yang di SK-kan cabang, kalau cabang yang di SK-kan daerah. Nah semuanya anggota itu nanti tinggal ditambahkan di sini. Terus seperti halnya penambahan agen verifikator, masukkan SK-nya dan yang lainnya. Terus mencari nomor NPM-nya. Nah, kalau di sini tidak perlu harus migrasi, tapi harus tahu NPM-nya, NPM pimpinannya, ketuanya, sekretaris, bendahara dan yang lainnya. Bedanya di sini itu harus ada jabatannya. Jadi kalau tidak dipilih jabatannya tidak bisa ditambahkan. Jadi bapak-bapak yang menjabat di cabang nanti ini adalah anggota. Nah kalau ini bisa ditambahkan untuk ranting, bisa ditambahkan oleh cabang, daerah maupun wilayah. Nah kalau anjuran kita adalah yang mengeluarkan SK. Jadi tidak harus rantingnya itu sendiri. Tapi kalau ibaratnya terlalu lama, udah rantingnya sendiri yang upload nggak apa-apa. Nanti rantingnya sebagai agen yang mengupload. Nah ini sama, masukkan atau buat SK-nya. Terus ada masa berlakunya, dibuat apa itu 5 tahun satu periode. Terus ini tinggal masukkan NBM-nya. Setelah kan masukkan NBM, sebenarnya di sini ada lagi memilih jabatannya.
Jadi agen tugasnya adalah edit profil, pemberian akses agen verifikator, terus ada pendataan anggota. Nah, yang keempat, tugas agen. Memang tugas agen di sini agak banyak, khususnya untuk cabang, daerah maupun wilayah. Kalau untuk ranting ini nggak berfungsi karena nggak bisa menambahkan organisasi baru. Karena tidak ada setelah ranting sudah selesai. Nah, untuk ini adanya cabang bisa menambahkan ranting. Daerah itu bisa menambahkan cabang, tapi ini adalah organisasi baru yang tidak ada di daftar organisasi. Nanti bapak-bapak bisa permohonan baru, terus mengisi semua datanya. Datanya mirip seperti edit profil, hanya saja yang membedakan di sini sudah ada agennya. Wajib ada agennya karena harus aktif. Nah, nanti setelah itu dikirim. Ketika dikirim untuk penambahan ranting itu nanti yang verifikasi adalah PDM dan TP. Sedangkan penambahan cabang itu yang verifikasi adalah PWM dan TP. Harus sampai ke PP. Baru nanti organisasi yang ditambahkan kalau sudah diverifikasi PP itu baru bisa muncul di masa. Jadi itu adalah tugas agen. Nah, tugas sebagai verifikator untuk cabang ranting sebenarnya di DOM itu tidak memiliki peran karena perannya ada di wilayah dan daerah sebagai memverifikasi perubahan profil sama memverifikasi pengajuan baru. Nah, sedangkan verifikator tugasnya apa untuk cabang ranting? Cabang ranting nanti tugasnya ada di KTA, Bapak. Nah, KTA ini kenapa kok di KTA? Khusus untuk ranting, verifikatornya punya tugas 2. Sedangkan cabang itu hanya punya 1 tugas. Nah, tugas yang ranting apa? Verifikatornya itu adalah memverifikasi anggota yang masuk, pada anggota baru maupun migrasi. Yang kedua adalah anggota yang pindah. Jadi semisal dia pindah ranting A ke ranting B, nah yang memverifikasi siapa? Yang memverifikasi adalah ranting asalnya dan ranting tujuannya. Nah, ini nanti yang ini semua data. Nah, kalau data ini agen maupun verifikator itu bisa melakukan pemantauan. Jadi total anggota Muhammadiyah berapa, total yang ada di cabang. Nah, di sini adalah total yang ada di organisasinya, cabangnya maupun rantingnya ada di situ. Terus ada saldonya, terus bawah ini ada pengajuan. Jadi di sini perlu ditindaki, diproses dan rekap. Agen itu bisa melihat ini, tapi tidak bisa melakukan eksekusi verifikasi anggota baru. Yang bisa melakukan ini hanyalah verifikator. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi, masuk diproses. Diproses ini nanti bisa dipantau dia sampai mana. Kalau ibaratnya wilayah dan daerah itu bisa mantau semua prosesnya, Pak. Oh, ini prosesnya ada di cabang, oh ini ada di ranting, ini ada di PP. Dan nanti daerah maupun wilayah bisa bantu untuk ini apa itu mengingatkan atau menghubungi. Jadi tadi kalau tadi ketika kita klik view itu ada menghubungi pengaju. Nah, ini bisa dihubungi pengajunya. Kalau ini bagi saya rekomendasinya tetap pakai HP, lebih enak. Jadi kalau apa itu menghubungi, nanti langsung masuk ke WhatsApp untuk menghubungi pengajunya. Semacam itu. Nah, ini setujui, hubungi. Ketika nanti disetujui Bapak, karena di sini tidak ada penolakan ya, karena cabang ranting sesuai ADART itu merekomendasikan. Jadi kalau rekomendasinya baik, nanti dari PP tinggal verifikasi. Kalau rekomendasinya nggak baik gimana? Kalau tidak baik ketika setuju, klik setuju, itu di bawahnya ada keterangannya. Semisal keterangannya Bapak ini bukan orang Muhammadiyah, harus ditolak. Di PP nanti pengajuannya akan ditangguhkan atau tidak diverifikasi. Sampai kapan? Sampai ada
pemberitahuan bahwa bapak itu boleh diverifikasi. Jadi rekomendasi tetap dari cabang ranting. Nah kalau ditangguhkan efeknya apa? Orang itu mau membuat SSO baru mau seperti apa, mau ibaratnya mau daftar di cabang manapun, dia tidak akan bisa masuk ke masa. Karena masa ini hanya memverifikasi satu KTP. Tapi kalau bapak itu nanti membuat NPM-nya pakai NPM apa itu NIK-nya istrinya atau anaknya baru bisa. Dan nanti bisa ditangguhkan lagi. Semacam itu, okay? Ini ada V2 atau ibaratnya yang sudah masuk ke daftar bapak-bapak anggotanya, itu nanti bisa dipantau setiap apa itu setahun atau ibaratnya 2 tahun. Kalau dulu bapak-bapak kalau misal mau tahu anggota di rantingnya bersurat ke PP minta daftar, untuk saat ini nggak perlu. Bapak-bapak tinggal lihat di V2 sudah tahu daftar anggota saya ini. Biasanya kalau yang banyak mau muscap, cari anggota rantingnya yang paling bagus mana untuk dijadiin apa itu pimpinan di cabang boleh. Terus ini ada uang distribusi yang insya Allah segera kita akan realisasikan, kalau saat ini belum bisa. Itu bapak-bapak dan semuanya saya kembalikan ke Mas Fuad untuk tanya jawab, atau mungkin nanti ada RTL monggo. Ya, baik Bapak. Itu tadi satu dan isinya dan apa yang diperlukan untuk menaktifkan satu. Ada pertanyaan Bapak? Cik? Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini terkait dengan keanggotaan saya. Saya memiliki KTA Muhammadiyah itu sejak 2015-an. Namun saat ini KTA itu saya nggak tahu entah di mana. Kemudian saya juga tidak ingat NPM-nya. Nah ini ketika saya mau katakanlah migrasi, itu nanti sebaiknya jadi anggota baru atau anggota lama. Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait dengan agen dan verifikator, mohon maaf ini kan kami juga cuma di dispo, jadi belum ada surat tugas dan sebagainya, sehingga mungkin belum bisa menindaklanjuti yang disampaikan tadi. Jadi ini nanti tetap perlu ada surat tugas ya. Dan tadi saya juga dilihat di Direktori Organisasi Muhammadiyah itu kan juga perlu rekening PRM jadinya ya. Mungkin dua hal itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PRM Karang Cabang Wedan ingin menanyakan terkait iuran. Kasusnya belum migrasi ke EKTM, tapi ada menu cek tagihan. Setelah cek tagihan muncul, kemudian dibayarkan dan transfer transaksi berhasil, ternyata itu untuk iurannya itu tagihannya tidak berkurang. Kemudian setelah buat atau migrasi ke KTM ternyata masih sama, tagihannya itu tidak berkurang. Padahal sebelumnya ketika cek tagihan kemudian ditransfer berhasil, itu ternyata tidak ada pengurangan tagihan padahal transaksi sudah berhasil. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ini saya dititipi pertanyaan dari Pak Ketua. Saya
putarkan dulu. Ketika klaim NBM itu ditolak karena katanya sudah dipakai orang lain. Caranya gimana nih? Ada dulu. Saya ulangi ya, Pak. Yang hadir di acara satumu mohon ditanyakan. Saya itu belum bisa aktif ketika klaim NBM itu ditolak karena katanya sudah dipakai orang lain. Caranya gimana nih? Ada dulu. Ya, ini pertanyaan yang satu ya Pak, langsung dari Ketua BCM Pakem. Terima kasih. Jadi mungkin nanti jawaban saya nggak semuanya akan terjawab. Yang pertama mengenai apa itu KTA-nya hilang. Apakah harus klaim NBM atau membuat yang baru? Sebenarnya untuk klaim NBM lama bisa Pak, karena kita kan basis datanya itu nama dan tempat tanggal lahir, sehingga nanti kalau semisal Bapak NBM-nya hilang, di foto, diupload, kirim ke kita, atau diupload di situ, nanti tim yang akan ngecek akan mengetahui bahwa oh ini keterangannya NBM-nya hilang. Oke, kita carikan datanya. Kalau memang datanya udah benar, selama NBM yang Bapak tulis di situ benar, insya Allah kita akan sambungkan. Tapi kalau enggak, kita akan cari, kita akan sambungkan yang sesuai dengan NBM itu, sehingga nanti NBM-nya terlama. Tapi kalau semisal masalah NBM-nya itu lupa nomornya itu berapa? Aja nanti itu saja NBM-nya lupa di situ. Nah, nanti bisa dicarikan dari timnya. Oh ini nanti nama atas nama ini, tempat tanggalannya ini, NBM-nya ini, kita tautkan. Karena untuk mentautkan itu butuh NIK sama ini data NBM-nya itu. Kalau itu bisa. Nah, jadi nanti kalau misal mungkin teman-teman akan butuh waktu hal itu karena nyari satu persatu dahulu, semacam itu. Terus untuk tadi mengenai surat tugas memang wajib, karena basis kita di sini sudah jelas bahwa harus upload surat tugas, harus sudah migrasi. Jadi kalau belum migrasi belum bisa, semacam itu. Terus kalau ibaratnya iuran yang sudah dibayar nyangkut, nah itu nanti buktinya dikirim ke PDF atau ke grup, nanti biar dari grup itu disampaikan ke tim developernya untuk dicek data satu persatu di banknya, dan nanti dari sistemnya akan mengurangi ini tagihannya, insya Allah bisa. Terus tadi kalau semisal Pak, saya pengen NBM-nya diperbarui saja gimana? Monggo, itu adalah kebijakan dari Bapak sendiri. Karena pasti ada resikonya. Ketika NBM baru mungkin tagihannya nol, tapi resikonya apa? Nanti mungkin untuk mencalonkan sebagai ketua PDM, Mas Puan mau jadi ketua PDM nggak bisa, atau mau jadi ketua PBM nggak bisa, gitu. Kalau baru, nah itu kan harus minimal 2 tahun semacam itu. Terus tadi mengenai apa itu NBM-nya sudah dipakai orang ya, kita harus cek dahulu Pak. Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ini NBM ini. Bisa jadi dulu ketika membuat itu belum terekam. Yang kerekam itu adalah orang lain. Memang itu NBM orang lain. Kalau kejadian semacam ini bagaimana? Kalau saran kita ya mau tidak mau harus pakai NBM baru semacam itu. Tapi nanti diusahakan dahulu, dikonfirmasi ke KTA, nanti ada helpdesk-nya. Nanti biar desain Mbak Laras nomor KTA-nya, nanti silakan dihubungi. Tapi mohon untuk menghubungi jam kerja dari jam 8 sampai jam 3:30. Setengah 3. Siapa? Hah? Siapa? Nanti ditampilkan, ini bisa ditampilkan Pak. Nanti ada nomor KTA yang bisa dihubungi. Nah, nanti bapak-bapak
Kalau ada ibaratnya, ini yang paling banyak biasanya, Mas saya sudah membuat KTA 2 bulan yang lalu, KTA-nya belum datang. Nah nanti bisa hubungi, Mbak kapan KTA saya mau dikirim, nah gitu. Itu juga bisa. Nah nanti kalau ibaratnya butuh bantuan yang lainnya bisa hubungi biar segera. Oh diketik nih 08 nih. Nah itu nanti silakan bapak bisa menghubungi tim KTA di jam kerja. Kalau di luar jam kerja nanti lebih slow respon, tidak langsung dijawab. Jawabnya besok ketika sudah jam kerja. Dan itu nanti ngantri. Karena seluruh Indonesia menghubungi tim KTA, bisa jadi dalam semalam itu yang menghubungi ratusan. Jadi harus dibalas satu persatu. Ini nomornya bapak-bapak, silahkan nanti disimpan. Nanti kalau butuh apa-apa bisa dihubungi. Nanti mohon untuk pertanyaan yang itu sejalan dengan KTA. Jangan nanti curhat di sini juga, nanti nggak akan dibalas Pak ya. Jadi karena banyak yang mempertanyakan, Pak saya mau ngirim proposal, nggak akan dibalas Pak. Tapi di sini hanya urusan KTA. Banyak KTA yang nyangkut, KTA yang ngangkut, atau mungkin nanti bisa juga yang iuran, pas membayar iuran gagal, nanti bisa dikirim juga ke sini. Nanti biar diteruskan atau ditindaklanjuti, gitu ya. Nah nanti kalau semisal ini hanya tip aja untuk bapak-bapak yang sudah membuat KTA tapi belum selesai, membuat KTA-nya lebih baik jangan dikirim, diambil di kantor yang amat jalan. Nanti kalau bapak sampai situ belum dicetak, ditungguin nanti cetak Pak. Insya Allah langsung jadi saat itu, gitu ya. Atau kalau semisal nih Pak, tadi juga sudah saya sampaikan, kalau semisal ada migrasi besar, semisal 20 atau 30, kan kalau semisal Mbak ngirim itu kan kena pembayaran mungkin 5.000, 10.000. Kalau satu orang itu mungkin kecil Pak, tapi kalau 50 orang gede itu Pak. Nah daripada semacam itu bisa nantinya diambil di kantor, yang ngambil cabang atau ranting pas lagi slow, pas ibadah jam kerja ngambil, atau habis Jumatan itu ambil Jumatan di kantor PP Amat Dahlan juga bisa. Nah diambil, nanti janjian dulu ke tim KTA-nya, Mbak atas nama ini atau ibaratnya satu ranting ini nanti akan diambil jam sekian, nanti biar disiapkan. Kalau jumlahnya banyak mohon dikonfirmasi dahulu, tapi kalau hanya satu mau datang insya Allah bisa ditunggu. Tapi kalau banyak kan harus cari dulu datanya sesuai atau enggak. Tapi juga harus dipastikan ya Bapak bahwa fotonya sesuai. Fotonya tampak depan tanpa penghalang apapun, peci maupun kacamata, backgroundnya warna putih. Kalau nanti nggak sesuai, tetap tidak bisa kita cetak. Ini standarnya, oke? Dan gambarnya diusahakan yang bagus. Kalau banyak nanti mungkin bapak-bapak udah sepuh-sepuh ya, difotokan. Biasanya nempel di dinding, difoto, backgroundnya sudah satu warna itu, tidak warna banyak macam itu. Gitu ya? Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan, monggo. Ini minta kopinya itu bisa di-share. Karena nanti orang di-share dengan rumah laptopnya diletakkan di dalam. Kemudian lebih ke teknis mungkin Pak. Yang pertama mungkin karena kekhilafan kami tadi disampaikan Pak Fuad itu bahwa email itu email pribadi begitu. Tapi kemarin ketika saya di pertemuan ranting didaulat untuk menjadi lari aku itu daftarnya itu pakai email pribadi. Tapi saya berpikir secara teknis, ini misalkan
mosok ibu berada ketika nanti berganti tak neng orang lain gitu. Sehingga kemudian kami berpikir kalau kemudian organisasi digawe ke email kan sama saja Pak. Cuma ketika saya sudah mengaktifasi dengan email pribadi, itu ketika saya tadi mencoba mengubah itu kepentok di nomor HP betul, nomor HP. Bisakah itu kemudian di refresh gitu, kemudian sehingga nomor yang tadi sudah terdaftar itu tidak terdaftar, sehingga dapat digunakan untuk membuat akun baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ini yang kemarin, ini kebetulan pas tidak error kemarin. Ini teman-teman yang sudah menginstal masa, pas di iurannya ada tagihan satu orangnya berapa juta begitu. Nah ini ada kegelisahan di tiap PRM begitu. Jojo ketika menginstal itu ditagih dalam Ciloto. Nah ini apakah itu dibekukan kemudian diaktifkan kembali setelah menginstal masa ini atau bagaimana? Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekat kami jawab dulu. Mas Data. Jadi kalau mengenai data ranting, Bapak bisa lihat di layar. Ini itu sebenarnya ada total anggota Muhammadiyah se-Indonesia. Kalau di sini terpampang 21.000. Kalau yang saat ini posisi hari ini itu sebelum error kemarin itu sudah sampai 51.000 sekian. Yang baru dicetak baru 25.000 karena beberapa bulan ini. Terus di sini juga ada Pak data mengenai jumlah di cabangnya. Ada kalau di sini tertulis 345 anggota. Jadi di sistem ini itu sudah bisa menunjukkan berapa jumlah anggota di setiap organisasinya. Kalau cabang pasti kumpulan dari semua ranting. Kalau ranting itu mungkin hanya ranting itu sendiri. Nah nanti di paling bawah sini itu kalau nanti bapak-bapak sudah bisa akses, paling bawah itu sudah ada ini apa itu grafiknya mengenai usia. Jadi usia di atas 35 itu berapa orang, di bawahnya itu berapa orang. Pastinya usia yang di sini yang tercatat adalah iuran tagihan. Jadi begini Bapak, ini menarik karena iuran itu ada yang ditagih dan harus ada yang dipenggalih. Oke. Jadi gini Bapak, pertama terkait dengan iuran ini kami sampaikan bahwa apa yang menjadi keresahan dari bapak-bapak terkait dengan kenapa ditagih, kenapa jumlahnya sekian, padahal saya sudah pernah bayar, entah itu ke cabang atau entah itu nanti ditarik dari amal usaha yang masing-masing. Nanti nggih, sebenarnya begitu nggih. Tapi kok juga kok tetap masih ada tagihan dan itu dari awal sekali ketika saya membuat NPM. Nanti coba nggih, yang terjadi begitu nggih. Oke, baik, Bapak, ini saya sampaikan. Yang pertama, iuran ini di Muhammadiyah memang ada iuran wajib yang harus dibayarkan. Yang terakhir tadi informasi 15.000 ya Pak. Untuk yang sekarang 15.000 per bulan. Ya. Kalau yang lama-lama mungkin ada yang sampai 250 rupiah. Ya. Nah, untuk yang alhamdulillah selami Bapak tadi. Ya. Untuk yang tagihan yang ada iuranmu, ya kami sampaikan kepada Bapak. Pertama, ya, silahkan dibayarkan jika ingin membayar. Ya. Kemudian yang kedua, jika memang berkeberatan, ampun sah dipenggalih teman-teman. Sudah.
jadi diskip itu bahasanya apa ya? Artinya tidak usah terlalu dipusingkan, tidak usah terlalu diributkan terkait dengan hal ini. Ya, artinya semua keluhan dan saran yang terjadi di iuranmu ini sudah kami sampaikan ke ke PP Muhammadiyah untuk dicarikan solusinya yang terbaik. Sehingga kalau sekarang ini, tadi itu, kalau memang mau dibayarkan monggo, kalau tidak mau dibayarkan pun boten sah dipenggalih dan tidak perlu untuk diperdebatkan. Cekap itu saja. Jadi Bapak, itu mawon. Pertanyaan kami cukupkan. Nah ini Bapak, sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi karena harusnya hari ini kita bisa bimtek, kita bisa langsung teknis, kita bisa langsung bantu. Kita bisa langsung pandu bapak-bapak untuk bisa mengakses satumu, namun ternyata ada kendala teknis yang